Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa atqana wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai dan khusus murabbi arwahana Kiai Haji Muhammad Husaini yang saya hormati, yang saya muliakan, dan beberapa putrinya juga yang saya hormati, yang saya muliakan, juga para asatidzah yang saya juga hormati, yang saya muliakan, dan kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut diberi kurnia Allah, dipanjangkan umurnya, kita akhirlah wa rasulih, diberi kesehatan yang prima zahiran wa batinan, dilemparkan rezekinya, diberikan umurnya, hartanya dan anak-anaknya, diberi kemudahan-kemudahan segala urusan-urusannya, ala hadimnya wa niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asra'il Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kita yakin hari ini kita doa pada pagi Senin pasti mustajab. Yakin ya? Di antara salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, semua doa yang dipanjatkan oleh umat Muhammad semuanya diterima. Selama di dalam doa-doa kita tidak ada unsur perbuatan maksiat dan pemutusan tali persaudaraan. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Bupati, Bapak Camat dan seperangkatnya yang saya hormati, kita doakan juga mudah beliau-beliau itu diberi panjang umur, kita akhirlah insyaallah afiat, dijebarkan rezekinya, diberikan umurnya dan harta-hartanya, juga anaknya ala hadinnya wa niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang juga saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang hadir pada pagi hari ini, kita juga doakan mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Hadirin, dalam kesempatan yang baik ini saya hanya sedikit sekelumit akan mengurangkan sekelumit tentang keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad, Nabi kita Habib Bashar la kal bashar.
Asal usul kejadiannya baginda Rasulullah SAW sudah saya bawakan dari hadisnya. Untuk awalan nabiyina fil khalq wa akhirahum fil ba'd. Pertama-tama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Tapi Nabi kita diutus paling akhir, Nabi pemungkas. Nabi telah juga umatnya umat pemungkas. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Juga di kitab Maulid Sibturat yang digarap oleh Imam Habib Ali bin Muhammad Habib, beliau membawakan sebuah hadis. Ada salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di abi wa ummi, demi ayahku, demi ibuku, tolong beritahukan kepada apa sih yang pertama-tama Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Kemudian hadirin, Nabi kita menjawab, ya Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nur Muhammad hadirin tidak pernah sedetik pun melupakan Allah. Selalu memuja-muja Allah, berzikir kepada Allah Taala dan diikuti oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pertama-tama yang ada Nur Muhammad. Setelah itu hadir Allah SWT berkenan menciptakan Abu Adam, Abul Bashar, ciptakan Nabi Adam diciptakan dari apa Pak Bu? Dari tanah. Malaikat nur, setan api. Kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud takrim, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Semua malaikat Allah mengindahkan perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, sujud takrim. Tapi ada juga yang tidak mau sujud. Siapa Pak? Iblis. Semua sujud. Ditanya oleh Iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Aku langsung perintahkan apa kata Iblis? Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, kau cipta aku dari api, merasa dirinya paling baik. Ini apa namanya? Sombong. Hati-hati kali. Semua yang hadir jangan sampai menjilat di hati kita penyakit sombong. Apa yang mau kita andalkan? Ilmu apa? Harta. Kekayaannya apa? Cantik, ganteng. Tidak ada yang bisa kita andalkan hadir. Masya Allah. Orang-orang yang sombong insya Allah tidak akan masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang ada sedikit saja sifat sombong, tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sifat sombong hanya milik Allah, sifatnya Allah. Diterangkan dalam sebuah hadis suci. Apa kata Allah? Al-kibriya'u ridai wa man yataradda biridai alqaitu bin nari wa la ubali. Hadirin, sifat sombong atau pakaianku. Siapa yang berani lancang memakai pakaianku akan kucampakkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam wala ubali. Tidak akan pedulikan. Hati-hati. Di setiap diri kita ada penyakit yang lebih besar. Penyakit apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Sombong, ria, hikit, hasad, dengki. Dibersihkan. Kita punya hati dari segala macam penyakit hati. Langkah pertama apa sih? Harus senang menyembah ilmu, belajar dengan ilmu. Kedua apa? Memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kikis habis dari hati kita penyakit sombong.
Lalu ala Nabi Muhammad. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh tidak akan mengangkat wali min awliyaillah fi hajatul halim kecuali apa? Kecuali safaul qulub, hatinya bersih, jernih dan mempunyai ilmu, baru Allah akan mengangkat wali min awliyaillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang kita peringati pada pagi hari ini termasuk min awliya, wali min awliyaillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa sih rahasianya? Allah telah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud takrim apa rahasianya? Dan di dalam sujudnya Nabi Adam ada Nur Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiap Nabi dan Rasul diselamatkan oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api Namrud. Kenapa? Karena di dalam surganya ada Nur Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nur Muhammad hadirin berpindah-pindah di surga ke surga sampai kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu, abahnya Nabi Muhammad siapa namanya Bu? Bu, siapa namanya? Abdullah. Ibunya? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lahir di dunia, ya Bu, menangis. Bayi lahir, menangis. Kalau nangis, dicubit supaya nangis. Tapi Nabi Muhammad tidak. Lahir ke dunia, jalankan sujud, menghibah kepada Allah, memuja-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat auratnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ditutupi oleh cahaya oleh Allah. Ditutupi oleh cahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW hadirin diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bapak-bapak, ibu, usianya berapa Pak Bu? Bu? Ngantuk? Usianya berapa Pak? 80? 40. Kata Imam Habib Abdullah bin Hajjaj, apa sih rahasia hikmahnya? Kok Allah mengangkat Nabi kita sebagai Nabi setelah usia 40 tahun? Kata Imam Hajjaj, beliau mengatakan karena usia yang sudah 40, usia yang sudah cukup matang untuk mengambilkan keputusan untuk apa saja yang sudah matang. Makanya Hajjaj dikhawatirkan hadirin, kalau ada orang yang sudah usianya 40 tahun, maaf, di sini insya Allah tidak ada. Kok masih mecengceng Pak? Ya, ada atau tidak? Banyak. Gak mau salat, gak mau puasa, gak mau menghadiri pengajian, majlis zikir, dikhawatirkan kata beliau. Dikhawatirkan kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Baginda Rasulullah SAW dipuji oleh Allah. Di antaranya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang puji? Allah SWT. Anda kata di dunia ini ada orang yang akhlaknya agung mulia, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengalahkan akhlaknya, budi pekertinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama akhlaknya terhadap Allah. Akhlaknya terhadap Allah. Ada orang Masya Allah, murah, senang orang baik, Masya Allah, tapi nggak salah. Ada atau tidak Pak? Berarti nggak punya akhlak terhadap Allah. Nggak ada akhlaknya terhadap Allah. Maka Rasul tidak pernah melupakan Allah sedetik pun, selalu memuja-muji Allah. Hadirin, rasa syukurnya kepada Allah. Bapak-bapak tadi sudah disinggung Ustaz ya. Kalau malam, kalau kita kalian bangun malam cuma kencing tidur lagi Pak. Rasul kok malam sebagian besar itu tahajud Pak. Tahajud, bersyukur kepada Allah. Hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kakinya.
ditegur oleh salah seorang istri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya Habibullah, buat apa anda capek-capek dia mulai sampai bengkak keluar kakimu? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Anta maksum, anta nggak punya dosa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Allah, aku nak abdan syakur. Apakah aku tidak senang menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Baginda Rasulullah SAW hadirin ya, waktu di Mekah masih pengikutnya sedikit, sahabat-sahabat sedikit, pada dikepung, pada dibayar oleh kufar Quraisy. Dibayar mereka tidak mau jual beli dengan Rasul dan sahabat-sahabatnya sampai dia kan amul huzun, tahun berduka cita, sangat sedih. Rasulullah melangkah ke kota Taif. Barangkali di sana ada uluran tangan bantuan untuk membantu perjuangan baginda Rasul SAW. Tapi apa yang dapat di kota Taif? Orang-orang menyuruh anak-anak mereka melempari Rasul dan sahabat-sahabatnya sampai Rasul terkena keluar darah, ditahan oleh jangan sampai satu tetes darah jatuh ke bumi. Wajibat Rasul takut, Allah murka. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kaum kami, kalau sudah umatnya, kaumnya mengganggu Nabi dan Nabi tidak kuat, angkat tangan, Allah turunkan azab. Rasul tidak mau. Malaikat penjaga gunung mendatangi baginda, ya Rasulullah, ya Habibullah, izinkan kami menghempit mereka, menghancurkan mereka. Tapi apa jawaban Rasul? Tidak. Memang Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetap optimis. Insyaallah keturunan anak-anak Taif ada yang akan meneruskan perjuangan baginda Rasul dan dikabulkan doa baginda Rasulullah. Turun ke Mekah. Yang lebih tinggi, Pak. Habib sudah pernah di sana. Turun ke Mekah, menghibah, memuja-muja di hijab Ismail. Takut Allah murka, takut Allah turunkan azab atas umatnya. Tapi kita jangan berkecil hati. Allah tidak akan menurunkan azab terhadap umat Muhammad selama Nabi Muhammad sampai tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengadab terhadap umat Muhammad selama umat Muhammad masih senang istighfar. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab selama engkau ya Muhammad di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab terhadap umat Muhammad selama umat Muhammad masih senang istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bertanya, jangan kurang dari 100. Rasul sehari semalam tidak kurang istighfar dan bawa 100 kali. Kita jangan kurang, kita kalau bisa lebih. Rasul maksum, kita apa? Maksum. Kita banyak dosanya, memperbaiki setidak-tidaknya 100 kali. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu hadir melihat kekasih sedang sedih, diganggu oleh kufar Quraisy, dilempari, manggil Raja Jibril alaihissalam turun ke bumi, ajak ribuan malaikat untuk menjemput kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa alaihissalam meminta permohonan kepada ingin berjumpa dengan Allah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, minta tidak dikabulkan. Rasul dijemput oleh Jibril, malaikat dari Mekah ke Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu naik apa tunggangannya Pak? Bu? Murah. Dikawal ribuan malaikat. Sesampainya di Baitul Maqdis, Allah sudah perintahkan seluruh malaikat, para anbiya wal manusia untuk menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mereka berjajar rapi, baris rapi,
Ibu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibah, taqaddam sholli bihim. Disuruh maju Rasul, silakan maju dari imam Pak, imamul muttaqin, imamul mursalin, Abdul Anbiya, kemudian suruh jadi imam. Ini sebuah mi'raj. Kemudian pelaksananya melanjutkan perjalanannya mi'raj untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Belum sampai ya. Di mana? Sampai di atas. Malaikat Jibril nggak bisa meneruskan. Ya Rasulullah, silahkan Anda teruskan perjalanan. Apa ya Jibril? Wahai saudara Jibril, di tempat-tempat yang genting kau akan tinggalkan aku. Ya Rasulullah, batasmu sampai di sini. Andai kata aku melangkah satu kaki lagi, aku akan binasa. Akan dibinasakan oleh Allah dengan cahaya. Tidak ada satu makhluk pun yang sampai ke tempat di mana sampai kecuali baginda Rasul SAW untuk dihibur hatinya sekaligus untuk menerima oleh-oleh salat 5 waktu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Puasa lewat Jibril, zakat lewat Jibril, haji lewat Jibril, yang salat langsung dijemput untuk menghadap Allah untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Kita juga mi'raj. Rasul mi'raj dari mi'raj karena ada dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Seorang mukmin. Tidak ada satu makhluk yang sebesar illa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa waktu berada di kursinya, apa kata Allah? Ya Musa, ikhla na'laika fa innaka bil wadil muqaddas. Lepas sadarmu ya Musa, kau berada di tempat yang suci. Tapi gila Rasul tidak dipakai sandalnya dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ketemu Allah, tidak dilepas, tidak disuruh dilepas oleh Allah Subhanahu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah Habib. Nabi Allah Musa meminta, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tapi Rasul tidak minta. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, Nabi Allah Musa alaihissalam, maaf kalau disebut nama Nabi langsung menjawab alaihis. Kalau disebut nama Nabi Muhammad langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa hadirin melihat keistimewaan satu umat. Nabi Allah Musa bertanya, ya Allah, itu umat siapa ya Allah? Allah menjawab, itu umat kekasihku Ahmad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus secara bersenang-senang, istimewaan satu umat yang begitu luar biasa. Nabi Allah Musa bertanya, itu umat siapa ya Allah? Itu umat kekasihku Ahmad. Nabi kita dikenal di langit namanya Ahmad, di bumi Muhammad. Sekalipun nama-nama Nabi kurang lebih ada 113. Dan Yasin, Mustafa tidak dikabulkan oleh Allah. Ingin dijadikan umat Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa tidak menyerah, tetap memohon, ya Allah begitu, tolong jadikan aku ini termasuk salah satu umat Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minta mohon kepada Allah ingin dijadikan umat Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari pagi, pernah minta enggak Pak? Pernah minta enggak? Tak pernah minta. Jadi kita harus memperbanyak bersyukur. Kita tidak minta, diberi oleh Allah dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Maaf hadirin, Nabi Allah Adam alaihissalam itu belum masuk surga Pak, baru berada di kebun surga. Kenapa sih? Karena maaf, surganya Allah hadirin diharamkan oleh Allah, dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya.
Surganya Allah diharamkan oleh Allah dimasuki umat-umat yang sebelumnya, sebelum umat Muhammad memasukinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurrimatil jannatu 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Artinya diharamkan lalu surga dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum aku. Siapa aku? Baginda Rasul memasukinya. Diharamkan surga Allah dimasuki oleh umat-umat yang sebelumnya sebelum umatku memasukinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau kita mau nunggu Pak, di depan kita ratusan umat Pak, di depan kita ratusan umat. Perlu kita informasikan satu harinya di akhirat itu 1000 tahun. Satu hari bilangan dunia, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Surga hari kiamat di akhirat satu harinya sama seperti bilangan 1000 tahun. Kalau kita mau nunggu ribuan tahun Pak, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah senang hadir. Habib doakan insya Allah semua ahlul jannah. Amin. Habib nggak bilang calon ya, tapi ahlul jannah. Kalau calon bisa jadi, calon bupati bisa jadi, bisa tidak jadi, tapi ahlul jannah. Kenapa? Karena saya yakin doa kita pada pagi hari ini insya Allah gabung semua hadir pada bahagian insya Allah ahlul jannah berada di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita wajar hadir pada hari ini, kita memuliakan, mengagungkan, memperingati hari lahirnya baginda Rasul SAW. Dari ayatnya sudah dibawa sama Ustaz. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu al-ayat. Katakan ya Muhammad, dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dan dengan rahmat Allah, hendaklah kita umat Islam diperintah, disuruh untuk bersenang-senang menyambut hari kelahiran baginda Rasul SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Malik dalam kitabnya berkata, "An-nabiyyu a'zamur rahmah." Nabi kita paling agungnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak Habib kurang setuju kalau orang mengaku ini umat yang agung, yang paling mulia, iman dan Islam. Habib kurang sepakat. Karena kita kenal iman, kenal Islam lewat siapa Pak? Bu, lewat siapa? Lewat paling agungnya rahmat, paling agungnya nikmat ya Allah berikan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasul Azri kalau malam bangun salat dia mulai sampai bengkak kedua kali. Tahu siapa yang diperjuangkan bapak-bapak ibu-ibu? Umatnya. Yang dibikin umatnya, bukan keluarganya, bukan sahabat. Kenapa Rasul ada di kantongnya langsung? Keluarga yang sahabat, yang jadi umatnya jangan sampai satu saja umatnya masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. So turun ayat dalam surat Al-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda al-ayat. Tuhanmu ya Muhammad akan anugerah sampai hatimu senang, hatimu bahagia. Tapi apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Ya Allah, ya Rabbi, aku tidak akan ridho, tidak akan senang kalau satu saja umatku masuk ke dalam neraka jahanam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tahukah hadirin syafaatnya Rasul terhadap umat orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah. Tapi kalau dosa-dosa kecil ya, dengan dari saat ke saat, ya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan diampuni. Tapi kalau dosa besar harus mengadakan taubat tersendiri.
Para alim ulama mengatakan syarat-syarat taubah. Kalau ingin diterima oleh taubatnya, diampuni dosa-dosanya, ada 3 hadirin. Yang pertama al-iqla', mencabut dosa itu dari akarnya. Maaf, bapak-bapak kalau nyabut tanaman dia dicabut dari akarnya, tumbuh lagi. Begitu pula dosa dicabut dari akar. Itu yang pertama kata para ulama. Yang kedua an-nadam, penyesalan, menyesal. Yang ketiga apa? Berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatan dosa-dosa itu selama hayat digandung dan selalu ala Nabi Muhammad. Itu yang ada kaitannya langsung dengan Allah. Kalau ada kaitannya juga dengan hamba Allah dan makhluk Allah, ditambah 1 oleh para ulama. Kalau menyakiti hatinya, minta maaf. Kalau mengambil haknya, dikembalikan. Selalu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Turun ayat lagi hadirin kepada baginda Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan ya Muhammad, aku tidak minta upah. Rasul tidak minta bayaran atas cerita Rasul menyampaikan Islam kepada kalian hai umat Muhammad. Tapi apa permintaan Rasul? Permintaan kita ulil qurba illal mawaddata fil qurbah. Kecuali cinta menyayangi keluarganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu turun ayat ini, hadirin sahabat-sahabat datang kepada baginda menanyakan, ya Rasulullah, siapa saja yang wajib kami cintai di keluargamu? Rasul menjawab, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah, Al-Imam Hajar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk apa? Kutub Sittah menurunkan hadis-hadis, termasuk keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain masuk di dalam ayat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf hadirin, kelak kita akan masuk ke surga Allah, akan bersama-sama orang-orang yang kita cintai, Pak. Kalau bapak-bapak cinta Rasul, kita keluarganya Rasul, kita sahabat-sahabat Rasul, cinta ulama-ulama sholihin, nanti kelak yang mau kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu akan dibangkitkan, dimasukkan bersama-sama mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sekalipun amal-amal ibadah kita tidak seperti amal-amal ibadah mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena ada keterangan dalam sebuah hadis, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman habbah. Seorang akan dibangkit oleh Allah masuk dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Juga pernah hadirin suatu waktu baginda Rasulullah SAW lagi sedang berceramah di atas mimbar, Pak. Tiba-tiba Rasul mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Selesai ceramah, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, Anda lagi berpidato, berceramah, kok tiba-tiba amin, 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 ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam dan Jibril telah berkata, man adraka syahra ramadhana falam yughfar wa mat fadakhala an-nar fa abadahu wa qul amin wa qul amin. Amin yang pertama hadirin, apabila seseorang menjumpai bulan Ramadan, mudah-mudahan hari semua menjumpai bulan Ramadan, amin, sampai ke bulan Ramadan, amin, menjumpai dan orang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan meninggal dunia, dijamin masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian Jibril mendoa, agahumma, mudah Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Qul amin. Katakanlah amin ya Rasulullah. Faqultu amin, dan aku telah berkata amin. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua, man adraka abawahi aw ahadahuma falam yabirrahuma famat fadakhalan nar fa'adallahu qul amin. Faqultu amin. Hadirin, amin yang kedua, apabila seorang anak
menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, tapi anak tersebut tidak mau taat kepada orang tuanya, aqul walidain, dan meninggal dunia, dijamin masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, maaf agahullah, mudah Allah menjauhkan anak tersebut dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah amin ya Rasul. Qul amin. Amin yang ketiga, yang terakhir. Idza kunta indahu falam yusalli alaihi fama fadakhala an-nar fa'abadu wa qul amin, qul amin. Amin yang ketiga hadirin. Apabila disebut namamu ya Muhammad, makanya hadirin kalau kita mendengar nama Nabi disebut jangan diam, langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila disebut namamu, di sisi orang sebenarnya orang tidak mau berselawat kepadamu dan meninggal dunia, dijamin masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril mendoakan maaf agahullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan anak tersebut, orang tersebut dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah amin. Dan aku sudah bertahan. Yang doa siapa hadirin? Malaikat Jibril. Yang mengamini bagi darah pasti mustajab. Maka kita harus selalu memperbanyak selawat. Andalan amalan kita yang pasti diterima hanya selawat. Apa yang kita andalkan? Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita. Kalau tidak betul-betul murni 100% Allah ditolak. Tidak. Tapi kalau selawat, maaf, bapak-bapak keliling di desa ini, kampung ini, pegang tas, baca selawat, ingin dipuji, ingin diambil mantu oleh Haji Muhammad Busairi, tetap diterima Pak. Harus selawat pasti diterima Pak. Sampai ada salah seorang ulama mengubah abjad syair. Apa kata beliau? Azimis salata ala Nabi Muhammadi faqabulu hatman biduri taraduni a'maluna baina qabulin wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Langgengkan Anda berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena selawat Anda pasti diterima. Ya, tapi amal-amal yang lain mungkin ditolak, mungkin diterima. Illa salata ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita hadir. Orang nanti yang paling dekat kedudukan di surga Allah, orang yang paling banyak baca selawat. Mari kita tutup pengajian kita pada siang hari, kita berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang kami, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami, terutama jamaah yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, dosa besar yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja, ampunilah ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan kebaikan-kebaikan ya Allah, ya punya kebaikan kesehatan yang prima, zahiran wa batinan, ya Allah berikanlah kepada rezeki yang banyak dan halal, al-arzaq dan isyawat ma'nawiyah, ya Allah berikanlah kepada rezeki yang banyak dan halal, al-arzaq dan isyawat ma'nawiyah, ya Allah sampaikanlah kami ke Madinah al-Munawwarah ya Allah, sampaikanlah kami ke Mekah al-Mukarramah, sampaikanlah kami ke Talim, ke Zambal ya Allah, ya Allah pertemukanlah kami semua hadir pada pagi hari ini berjumpa dengan Nabi Muhammad fil manam wal yaqظah ya Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh taat kepadamu ya Allah, taat kepada semua, berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Satukanlah barisan umat Islam ya Allah, satukanlah barisan umat Islam ya Allah, hancur leburkanlah musuh-musuh Islam ya Allah dan umat Islam ya Allah, ya Allah unsur mujahidin Nabi Falastin, unsur mujahidin Nabi Falastin, Allahumma damir a'dana wa a'dadin, angkatlah ya Allah bala, musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, perzinahan, pertokeran, bentrokan dari kampung ini dan sekitarnya, tegal pada Indonesia pada umumnya ya Allah, ya Allah, ya Allah berikanlah kepada kami semua hadir pada pagi hari siang hari ini, Pak Omrin Tawi disertai kesehatan yang prima, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ala hadilnya wa niya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisiri asra'il Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ghawtha ya ghawtha ya ghawtha
يا رب يا رب يا رب لا تبطئ لا تبطئ لا تبطئ سريعا 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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين وببركتهم وبجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرتك كل ولم maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.